tembus top 200 QS ranking universitas. Top 200. Tapi Menteri Dikti, Sains, Wamen, saya minta top 100. Ya. Bisa? Bisa? Oh. Pasti nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya. Juga kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi, karena dia bilang kami urusan haji adalah Menteri Haji, jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini kepala badan. Enggak, dia maunya menteri. Sudah. Apa boleh buat, kita menyesuaikan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat, dari tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada berapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Ada yang nyambung langsung. Ya mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja. Dan kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri. Saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri, ya. Makan semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemaah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa ya. Pertama dalam sejarah dia robah undang-undangnya, negara asing boleh memiliki tanah, dia tawarkan lahan-lahan yang terbaik walaupun harus tender terbuka. Dan nanti tendernya kalau tidak salah ditutup tanggal 30 Oktober ini. Jadi kita kerja keras ya saudara, tapi ya saya juga lobby terus. Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya bilang Pak ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang berapa ribu ya sudah? Oh 90 entitas lain yang
juga bidding lahan yang kita inginkan. 90 ya. Wah, ya mudah-mudahan lah. Mungkin Menteri Agama pimpin doa khusus nanti. Mudah-mudahan kita bisa dapat lahan yang kita inginkan. Jadi ini prestasi kita di bidang kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, termasuk di bidang agama. Saya lanjut di bidang investasi, penciptaan lapangan kerja, pariwisata, dan antara. Untuk pertama kali dalam sejarah, pengemudi ojek online menerima bonus hari raya. Pertama kali. Juga sekarang kita sedang diskusi terus sama perusahaan-perusahaan terbesar, ojol, untuk kita cari pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol ini. Kemudian efisiensi, sehingga tidak terjadi suatu persaingan yang saling merugikan. Tapi kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol ya di 2 perusahaan besar itu, dan sekitar 2 juta pengusaha yang menggunakan ojol sebagai sarana jual beli UMKM. Jadi 6 juta orang hidup dari masalah ini. Kemudian upah minimum provinsi kita sudah naikkan 6,5% sampai 6,5%, tertinggi dari beberapa tahun yang sebelumnya. Juga kita sudah menghitung, sudah menghasilkan mungkin hampir dengan 1 juta lapangan kerja baru di SPPG, dan mungkin tahun depan akan mencapai minimal 1,5 juta yang kerja langsung untuk SPPG. Kita punya 30.000 SPPG nantinya. Kalau berfungsi semua, tiap SPPG, tiap dapur membutuhkan 50 orang bekerja. Jadi 50 kali 30.000, 1,5 juta. Tiap dapur sekarang rata-rata menerima supplier yang jual telur, yang jual sayur, yang jual macam-macam, itu rata-rata 15 per dapur. Masing-masing supplier mempekerjakan minimal 5 sampai 10 orang. Jadi kita bisa bandingkan multiplier effect daripada ini. Saya kedatangan rombongan dari Rockefeller Institute. Mereka meninjau MBG kita dan mereka mempelajari. Dan mereka sampaikan bahwa kita ini sedang disorot oleh dunia, program kita. Dan dia mengatakan menurut dia ini program yang terbesar roll out-nya dan